Kita bahas sedikit dulu tentang pendidikan Pancasila. Nanti setelah saya absensi, setelah saya menjelaskan beberapa materi ini, baru kita saling perkenalan. Mungkin perkuliahan pada hari ini lumayan panjang, ya. Nanti kita akan melihat perkuliahan minggu depan sesuai dengan rancangan pembelajaran semester yang harus kita lalui. Sudah mendengar istilah pendidikan Pancasila? Sudah pernah dengar? Sudah, Pak. Nah, sudah ya. Sudah ya. Sudah pernah belajar? Sudah ya. Pak. Ya, di sekolah sudah belajar juga. Sekarang kita hanya sekedar mengingat kembali proses pembelajaran pendidikan Pancasila yang harus kita lalui di beberapa pertemuan ke depan. Jadi di dalam robotika engineering itu course description-nya yang penting adalah para pelajar itu memahami, memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman tentang pembelajaran yang harus kita pelajari, dan memiliki rasa kebangsaan, rasa nasionalis, dan juga cinta terhadap tanah airnya, terutama berbahasan tentang wawasan tentang sebuah Pancasila itu sendiri dalam memahami atau they become citizens kompetitif, dan juga ada disiplin yang tinggi, memiliki partisipasi aktif, dan juga dalam pembangunannya, sehingga menjadi sebuah nilai dasar dalam berkehidupan, terutama tentang nilai-nilai Pancasila atau sistem Pancasila. Selanjutnya, dosen akan memberikan pemahaman tentang each support the student, tentang manifestasi, tentang menuju warga negara yang baik atau citizenship a good country, atau menjadi sebuah warga negara yang baik, atau menjadi sebuah warga negara dalam sebuah negara yang baik dalam mensupport atau mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi warga negara yang cerdas dan juga memiliki rasa responsibility dalam survival untuk bangsa Indonesia dalam pemahaman, pengetahuan, teknologi, dan juga seni, ya, atau art abilities. Apa sih yang menjadi course goal kita? Yang pertama, adanya argumenti atau demonstrasi religious attitude. Kita memiliki nilai-nilai demokrasi, memiliki nilai etika keagamaan, dan juga memiliki nilai yang kedua adalah uploading human values, memiliki nilai kemanusiaan, menjadi sebuah dasar daripada nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan juga nilai etik itu sendiri, ya, atau nilai etika. Jadi apa kontribusi dalam kualitas kehidupan society, terutama tentang kehidupan sosial, negara, bangsa, dan prosesnya dalam dasar Pancasila, sehingga kita menghasilkan dikatakan dengan cooperative and help social sensitivity atau community empowerment. Jadi kita menjadi seorang yang memiliki rasa potensi, memiliki potensial yang kuat dalam bekerja, memiliki sebuah ilmu logika, kritikal, juga menjadi seorang kritik, sistematik, dan juga inovatif dalam berpikir dalam sebuah konteks pembangunan implementasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam menjalankan attention atau perhatian terhadap apply humanities atau kehidupan manusia, atau nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan sebuah according to their field of expertise dalam kehidupan kita, dan mengimplementasikan prinsip sustainability atau sustainability dalam pengembangan pengetahuan kita.
lanjut ya, itu menjadi tujuan daripada pembelajaran Pancasila itu sendiri. Nanti kita bahas di e-learning, nanti saya upload juga ini ya. Terus dalam pembelajaran mungkin Anda sudah paham karena udah semester 5 ada namanya standar outcome atau standar yang harus kita dapatkan dalam pembelajaran ini dan juga memiliki indikator performance. Jadi kita lihat dalam SO1, SO2, SO3, SO4 sampai dengan SO5. Standar outcome 1 berarti dalam pembelajarannya kita harus memiliki APLI tentang pengetahuan, matematik dan juga sains, memiliki core engineering fundamental pengetahuan juga. Dalam CDO silabusnya berarti ada level 3, 4, terus SO2 yang harus kita sampai itu enability design system, process mapping space fitness, the forwardly depend engineering problem dalam disiplin, ada analytic racing, problem solving, juga please system thinking, identity, terus ada SO3 dan juga SO4 juga tentang ability written oral and graphical communication in broad depend technical and non-technical and performance and ability to identity and use appropriate technical literature. Berarti kita akan melihat bagaimana kita akan melihat dalam penyampaian dalam grafik komunikasi kita dalam teknik berkomunikasi dan juga pengembangan juga dalam identity dalam teknik pemahaman tentang beberapa materi-materi. Apply communication in English katanya ya dalam C7-nya. Nanti Anda baca saja, kalau SO4-nya itu kita harus memahami standar tes tentang eksperimen yang kita lakukan dalam proses pembelajaran, memiliki rasa proses improvisasi, dan juga functional effectivity as member, as well as leader of technical team. Jadi ada profession level, ada level 1 poor, level 2 fair, good, very good, dan excellent. Mungkin ini sudah pernah Anda baca juga dalam mata kuliah lain, kita masuk dalam weekly course plan atau perencanaan pembelajaran dalam setiap pekannya. Untuk minggu ini kita akan masuk dalam pengantar pendidikan Pancasila dalam sebuah materi sebenarnya, ada konsep, ada alasan, tetapi nanti saya gabung saja di CLO 1 dalam minggu kedua tentang tentang pengantar pendidikan Pancasila. Minggu ini saya hanya ingin menjelaskan kontrak kuliah, rancangan pembelajaran semester dan juga kita saling mengenal di antara kita gitu ya. Yang ketiga nanti ada materi tentang kajian sejarah bangsa Indonesia dalam dua bentuk, dua pertemuan juga. Terus Pancasila sebagai dasar negara juga kita akan melihat dua pertemuan. Nanti juga pertemuan Pancasila sebagai ideologi juga dua pertemuan. Ya, bagian 1, bagian 2, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai sistem filsafat juga dua pertemuan. Nanti sebagai etik dua pertemuan, terus 13, 14 kita akan bahas tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Pertemuan terakhirlah kita baru final di semester evaluation atau menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Anda. Ada beberapa pembelajaran metode yang harus kita lalui adalah knowledge discovery atau research project. Misalnya nanti ada tugas kelompok yang harus Anda buat. Ya nanti Anda minggunya presentasi begitu ya, minggu kedua Anda presentasi begitu selanjutnya. Terus ada reinforcement of discipline knowledge, teaching self lecture, presentasi kelas dan desain learning method, ada product and system design, implementasi, ada juga project simple, desain implement project, ada ekstrakurikuler, desain project test, approachment, thinking mode, Lincoln project. Jadi ada learning methodnya, ada project-project yang harus Anda pelajari di dalam proses perkuliahan Pancasila nanti.
ada income generating mode, ada outsource mode, terus ada metode penilaian, ada written oral question. Ya, di situ kita akan melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan konseptual tentang pembelajaran dan dapat memahami setiap disiplin kompleks ataupun konten atau isi daripada materi yang kita pelajari. Ada juga speak text, ada for example, ada oral communication, dan juga ada kerjasama di dalamnya dalam sebuah situasi dan kondisi. Ada rating scales, ada rubric facility, the collection, the analysis of assessment data. Nanti tugas-tugasnya nanti saya buatkan rancangannya seperti apa ya. Terus ada product review, ada yang harus dihasilkan di dalam pembelajaran kita, setidaknya ada performance atau penampilan, ada juga pemahaman review physical produk dan artikel report, ada report yang harus Anda laporkan. Terus ada journal and portfolio yang harus Anda record atau Anda analisis dalam bentuk desain project, experimental research, dokumen profit event of student situation with there may be no final thinkable products. Terus ada self report instrument question ya. Mungkin sampai di sini ada yang dipertanyakan dulu. Ada Paldi dan kawan-kawan? Sepertinya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja. Saya ingin bertanya begitu ya. Lanjut, assessment rubric itu ada performance indikator. Nanti dilihat dari ada 5 indikator penilaian untuk Anda. 1, kalau Anda hanya dapat memahami Pancasila saja dalam aplikasi social science humanity, maka kita akan memahami dengan 5 pendekatan. Ada 4, fire, good, very good, excellent. Terus CLO 4-nya juga begitu, experimental 4, 2, terus dan lain sebagainya ya. Student outcome assessment plan. Jadi pembelajaran yang harus kita dapatkan di dalam penilaian plan ke depannya. Berarti kita ada 6 kuis dan 9 tugas. Ya. Berarti ada 6 kuis dan 9 tugas. Ada Q1 berarti minggu depan sudah mulai mengerjakan tugas. Baru minggu depannya lagi tidak ada tugas, minggu depannya buat tugas, minggu ketiga presentasi, minggu ke-1 Anda buat tugasnya, buat tugas A1, minggu ketiga Anda presentasikan, minggu kedua Anda buat tugas lagi, minggu kelima kita presentasikan lagi, minggu ke-6 Anda buat tugas lagi, minggu ke-7 presentasikan lagi, minggu ke-4 Anda buat tugas, ke-5 buat tugas, ke-9 Anda presentasikan lagi, 6 begitulah seterusnya ya. Nanti saya kasih tahu Anda kapan presentasi dan kapan tidak. Ada notage atau catatan, ada segmen, A itu adalah penugasan, Q itu adalah kuis, MSA adalah middle semester explain, final semester explanation. Nanti ada segmen description, ada segmen 40%, ada quiz 20%, ada middle semester 20%, ada final semester 20%. Tetapi nanti kalau ada partisipasi selain daripada tugas, kalau ada partisipatif berarti Anda lihat dari keaktifannya dalam proses pembelajaran yang dilalui ya. Jadi nilai Anda minimal dapat 85 ya, itu dapat A, 68,4 dapat very good, 77,4 good, fair, terus poor 4549 dan seterusnya begitu ya. Kategori ada grading scale, course, attend class, terus complete achievement, commit to integrity ya. Jadi itu ini 2025 ya. Ini RPS
disahkan 2025 kemarin, 2024 kemarin ya. Jadi kalau untuk buku nanti saya apakan bukunya mana ya? Nanti saya di e-learning ya. E-learning mungkin di situ dulu ada pertanyaan silahkan. Siapa tahu ada pertanyaan. Belum ada kayaknya Pak. Enggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kita minggu depan masuk ke dalam materi pengantar pendidikan Pancasila. Nanti untuk tugas Q1, A1, A2 itu nanti kita kerjakan di e-learning semua. Dan mungkin Anda tinggal menjalani saja, mengerjakan, membaca buku yang sudah saya berikan. Ya, yang pertama Wirdana hadir. Wir, Wirdana hadir nggak? Benar nggak kelas? Benar ya? Ya, kelas B. Benar Bang? Iya. Benar ya? Ya oke. Aditya? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Aditya hadir. Tiap minggu nanti saya absen begini ya. Jadi kalau yang tidak hadir kita ada rekapitulasi. Khairul Azhari? Hadir Pak. Hadir. Ya oke. Yang mana orangnya? Khairul? Ya Pak. Oh itu ya oke. Aditya tadi mana? Dit? Saya Pak. Oke. Iya, Johannes? Hadir Pak. Oke. Kevin? Hadir Pak. Kevin Rafael? Hadir Pak. Ya. Tengokkan dulu mukanya ya, minggu ini ya. Nanti kalau Anda presentasi baru hidupin. Nah, Kevin sudah. Raihan? Hadir Pak. Bentar Pak. Hadir Pak. Oke, salam kenal ya semua. Raihan? Salam kenal Pak. Dimas? Hadir Pak. Caksono? Oh, Jawa itu. Alvin? Vin? Welfa? Oke. Apa Vin? Hujan ya Vin? Terus sekali hujan hari ini. Alvin udah, Aidon? Aldon Pak, hadir Pak. Oke. Mana dia? Saya nggak bisa tunjukin wajah Pak, komputer saya nggak ada kamera. Oke. Michael Luis. Hadir Pak. Hadir. Oke, salam kenal. Wali Parihin. Hadir Pak. Oke, Wali. Izam. Hadir Pak. Oke. Ini Agustina. Hadir Pak. Oh, perempuan dah. Laksmania. Laksmania. Hadir Pak. Oh, Laksmana. Mana Pak? Iya. Sorry. Maaf ya. Gabriel Simanjuntak. Nggak masuk dia Pak. Valentino Rossi. Ini udah pensiun dia nih, balapan. Muhammad Fadel Umri. Hadir Pak. Mana? Hadir. Mana kamera model? Ini laptopnya nggak ada kameranya Pak.
Batubara, Jonathan. Belum hadir juga. Mujamil. Assalamualaikum, hadir Pak. Oke. Maulana. Maulana Muhammad Bashar. Wilga Gumilar. Hadir Pak. Septi Adi. Hadir Pak. Josan. Josan Mauritis Saharon. Ada yang ketinggalan? Kelas B? Mohon maaf Pak. Hmm. Maaf saya kelas C. Saya kira tadi nama saya. Ternyata anak yang kelas B Pak. Maaf Pak. Kapan? Atas nama Rehan itu Pak. Yang nama Rehan kelas B dia udah di chat. Rehan Bagas. Rehan Bagasanantap mungkin, Pak. Tapi masuk dia ya. Masuk, Pak. Ada chat dia soalnya. Ada yang ketinggalan? Nggak ada ya? Aditya, Johannes, Kevin, Raihan. Nanti ada ketinggalan ya, Dimas Alvin, Aldon. Wirdana nih kuliah kan? Tegar. Iya, Pak. Wardana ada, Pak. Hadir, Pak. Tegar enggak saya absen. Tegar. Hadir Pak, hadir Pak. Hadir ya. Maaf saya tadi belum dipanggil Pak. Ya, makanya. Oh Pak Tegar ini enggak tegar-tegar gitu. 4, 2, 2, 2, 3. Berapa nih Mugar? 422 301 032 Pak. Oke. Tegar Adi. Ada di Nugraha sendiri. Ada Hi. Ya, Kali namamu Nu. Panjang kali namamu Di. iya Pak, panjang banget Pak. Oh. During, bukan daring ya? During ya. Diri. Oke. Josan hadir Josan tadi. Hari ini yang tidak hadir Wirdana untuk kelas B. Gabriel, Valentino Rossi, Jonan Bernard, Maulana. Pak Wirdana hadir tadi, Pak. Siapa? Hadir, Pak. Wirdana. Wirdana. Iya. Oh, pertemuan pertama ya. Yang absen yang pertama. ya. Oke. Iya, Pak. Oke, yang tidak hadir Gabriel, Valentino Rossi, Jonan Bernard Batubara, Maulana Bashar, dan Josan Mauritis Saharon. Ya. Iya Pak. Oke. Kelas C. Kelas C-nya siapa ini? Muhammad Arif. Hadir Pak. Kan Arif, tengok Arif, mukamu Arif. Nanti suara tetangga yang manggil Arif. Asprima. Fiona. Hadir Pak Fiona. Mana Vin? Nggak ada juga kameramu Vin. Ada kan? Ada Pak. Asprima. Namanya Asprima Sabar Yusuf. Marbun. Oh. Rayendra. Hadir Pak. Oke. Said. Nampak muka-muka semester 5 nih ya. Hadir Pak. Said.
Hadir, Pak. Mana Id? Ya, Pak. Oke. Ardianivo. Hadir Pak, hadir Pak. Valdi. Hadir, Pak. Kelas C ya, Di? Iya, Pak. Muhammad Zaidi. Hadir Pak. Oke. Vincentius. Arya. Hadir, Pak. Di rumah semua ya? Hujan, Pak. Arya. Aidan. Aidan. Nggak hadir. Raihan. Ahmad. Hadir Pak, maaf Pak atas kesalahan saya. Ya nggak apa-apa. Siti Aminah. Hadir, Pak. Nanti nilainya ketukar juga itu. Raihan. Andi. Andi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kok Nur Fadilah? Andi Nuraini. Iya, Pak, hadir. Kok namanya Nur Fadilah? Itu nama emailnya, Pak. Oh. Gagah. Hadir, Pak. Saya sangka perempuan, laki-laki tadi itu. Nuraini Lawati. Ridho Amanta. Hadir Pak. Oke. Agnes Tasya Purba. Hadir, Pak. Bambang. Bang. Bambang Hidayat. Ada? Tidak ada. Oke, untuk kelas C yang tidak masuk Prima Sabar Yusuf Marbun, Aiden Predela, ya 2 orang ya. 18 orang aja kan? Pak. Ya, Pak, permisi Pak. ya Naga. Saya Heri Subroto Pak, hadir tapi nggak ada dipanggil tadi Pak. Udah daftar kelas ulang, kayaknya agak telat Pak. Soalnya saya nunggu penurunan UKT tadi Pak. Oh, kelas apa kamu, Bang? Kelas C Pak. Karena belum masuk di sheet ya. Saya juga Pak. Kemarin nunggu penurunan UKT Pak, jadi agak lama Pak. Daftar ulang ya Pak. Oke. NIM-nya berapa, Bang? Tunggu bentar ya. Ya, akhirannya 75 Pak. 75. Ya. Bentar ya. Bentar, Bang. Siapa tahu udah ada kan? Oh, belum ada emang. 75 ya? Iya Pak, belakangnya Pak. Bentar ya. Di bawahnya Arya ya? Iya benar Pak. Bentar, Bang. Bentar. Saya apa dulu? Oh, di bawah Arya berarti. Yang lain tunggu dulu bentar ya. Namanya siapa, Bang? Heri Subroto Nainggolan Pak. Heri biasa? Double R Pak. Oh iya kan. Nggak pakai I? Pakai I. Oh, Heri Subroto Nainggolan. Subroto tulisan Jawa? Iya Pak, kayak biasa Subroto. Subroto, terus? Nainggolan. Oh, Jawa Medan ya? Iya Pak, benar Pak. Jamait ya. Siapa lagi? Siapa tadi? Saya Pak. Kamu Pandu? Ya, Berapa Pandu. NIM? Pandu 76 NIM? Pak. Hah? Belakangnya 76 Pak. Kamu di bawah Heri berarti? Apa Pak? Di bawah Heri kamu? Iya. Oh. Siapa namanya? Pandu Harendika Pratama Pak. Bentar ya. 76 ya? Iya Pak. Pandu Haryandika Pratama. Pak. Haryandika Pratama. Pratama. Oke. Ada lagi? Saya, Pak. Kamu siapa? Saya kemarin itu ini, Pak, telat
ambil Everest Pak, karena daftar ulang itu Pak, KIP. Oh, jadi NIM-nya berapa, Bang? Saya masukin aja dulu. Berapa? 86 Pak. Berarti kamu di bawah Andi ya? Iya Pak. Oke. Bentar ya, Bang. Saya ketik dulu. Berarti belum saya absen dulu hari ini ya. Jadi kalau udah lengkap semua baru saya masukin di sheet ya. Iya Pak. Yang mana? Broges Hasian? Hasibuan Pak. Broiges ya? Broiges. Iya Pak. Broiges Hasian? Hasibuan Pak. Oke. Ada lagi? Paldi, ini total satu kelasmu ini 21 orang ya, Di? Iya Pak, menurun Pak setiap semester. Oh gitu ya. Tergantung minat dan keinginan ya. Iya Pak. Sudah saya absen semua yang tidak masuk di kelas B, kelas C-nya Asprima dengan Aidan. Lanjut tadi tambah 3 orang lagi. Nanti kalau seatnya sudah berubah, baru saya absen di seat ya. Karena sekarang belum, nanti kalau sudah saya sudah saya screenshot terus sudah saya isi, saya sudah verifikasi, nggak bisa lagi dirubah. Maka absennya nanti aja, terakhir nanti minggu-minggu mau masuk bulan Oktober baru absen di seat. Sekarang kita absen di manual dulu. Baik, terima kasih atas perkenalan. Mudah-mudahan kalau kita jumpa di jalan bisa saling sapa ya. Kalau perkenalkan, nama saya dari orang tua namanya Islamuddin. Alhamdulillah belum ada perubahan ya untuk nama ini. Dan saya itu alumnus dari Universitas Riau tahun 2007, strata 1 di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya masuk 2007, lulus 2011. Selanjutnya 1 tahun santai-santai, 2012 saya lanjut di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Bandung ya, jurusan Departemen Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi saya diamanahkan untuk mengajar di Plektro sejak tahun 2022, mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan juga di manajemen bisnis. Dan saya juga mengajarnya di tahun 2022 baru di Batam di Poltek ya, dosen part-time. Sebelumnya saya juga mengajar di Universitas Payung Negeri Pekanbaru, sampai sekarang nomor dosen nasional saya masih di situ. Untuk pengalaman mengajar, saya pernah mengajar di Universitas Riau, pernah mengajar di UIN Suskaria jurusan Departemen English, di UNRI Perikanan, Olahraga, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Pertanian, Teknik, udah pernah saya ajar. Ini kita ngajar teknik semua, karena mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini, terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini sudah termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang mata kuliah umum ya. Dan mata kuliah ini sudah ada sejak tahun 2015 yang diwajibkan. Sebelumnya belum ya. Dan saya tinggal di Batam Center, tepatnya di Kelurahan Bala Permai, tepatnya di perumahan Taman Mediterania. Ya, Taman Mediterania di blok LL 2 nomor 7.
Jadi kalau ada yang mau main-main lah, ya mau ngopi, ya untuk ya kalau mau diskusi saya nggak ngerti juga jurusan robotika. Ya Pandu ya, Valdi ya. Iya Pak. Iya. Oke, mungkin itu perkenalan. Kalau istri saya mengajar di sini juga di Poltek di teknik mesin, ya. Kalau IPK lulus sedang-sedang aja Valdi. S1-nya 3,56, S2-nya 3,72, ya. Standar aja. Sedang banget ya Pak. Hah? Sedang banget itu Pak. Sedang lah, ya. Kalau teknik nggak mungkin segitu. Ya, Valdi ya. Iya Pak. Iya, ya 3,3 udah paling tinggi, 3,4 kayak kawan-kawan yang di teknik. Oke, tapi terus berusaha, mudah-mudahan nilai Anda tinggi, bagus, dapat kerjaan enak. Karena kuliah itu hanya bentuk administratif di dalam penerimaan baik karyawan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah experience-nya atau pengalaman ya, menjadi tonggak utama dalam mencari kerja, ya. Mungkin itu saja sebatas perkenalan dari saya. Kalau jadi demo nggak? Hari ini demo ya? Nggak jadi itu Pak. Kurang tahu Pak. Apa Jamil? Jadi Itu Pak, saya katanya jam dapat 1 infonya Pak. hoax Pak. Hah? Hoax Pak, hoax. Hoax Pak, hoax. Berita ya? bohong. Itu dari ada Instagram semua tentang Batam itu diinfokan dari Kapolda sendiri. Kalau itu hoax. Oh. Jadi dibatalkan dan digantikan ke doa bersama Pak. Oh. Ya nggak apa-apa. Kita damai aja lah kota kita ini ya kan. Damai dengan macet Pak. Yang bener kamu Muzam. Iya, ini dia. Kalau demo macet dia, ya. Dan kemarin udah doa bersama juga di Polres kan. Pesta rakyat pun ditunda Pak. Nggak jadi. Iya. Tuh pesta mau ketawa-tawa nggak jadi dia ya. Tapi nggak apa-apa lah. Itu bagian daripada bentuk berdemokrasi, itu bagian daripada bentuk kedaulatan rakyat. Tapi kalau penjarahan dan lain sebagainya itu termasuk dalam bentuk pidana. Jadi kalaupun Anda demo menjadi seorang mahasiswa, kalau ada penjarahan harap jangan ikut karena itu sudah masuk kriminal. Ya kan? Logista, ya. Nantilah kita cerita itu. Kalau demo, saya juga sering demo tuh waktu mahasiswa ya. Karena saya pernah jabat kepala bidang olahraga divisi di BEM Universitas Riau. Juga pernah menjadi bupati mahasiswa di jurusan pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Jadi kalau soal demo-mendemo, tujuannya sih sama sih, untuk memberikan shock terapi kepada pemimpin. Ya kan Muzamil? Ya. Iya Pak. Shock terapi aja sebenarnya, ya. Karena tuntutan belum tentu juga dipenuhi. Ada 10 tuntutan dalam demo belum tentu juga tercapai. Dan mungkin itu saja perkuliahan pada hari ini jam 9:54. Masih ada waktu ya 16 menit. Korup ya? Enggak ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita jumpa minggu depan dengan materi pendidikan Pancasila. Saya mohon maaf apabila kehilapan, kesalahan dalam berkomunikasi, gerak tubuh maupun cara saya berpakaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tidak enak dipandang, tidak enak didengar, atau tidak enak dilihat.
Akhir kalam wasikum binafsi bittaqallah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.